Selamat siang anak-anak. Siap. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 4. Baik anak-anak sekalian, hari ini kita belajar matematika ya. Tapi saya lihat ini, saya cek dulu siswa. Sudah hadir semuanya ini? Siapa yang sakit? Al-Farisi. Ya, kita doakan Al-Farisi, semoga dia cepat sembuh agar dia bisa mengikuti pelajaran seperti kita pada hari ini ya. Kita doakan sama-sama ya. Oke. Oke, baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita membaca doa bersama-sama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni hikmah walhamdulillah. Baik anak-anak sekalian, hari ini kan kita belajar matematika yang judulnya adalah barisan aritmetika ya. Jadi sebelum kita masuk di materi ini, mungkin kalian pernah belajar waktu di SMP. Coba siapa yang masih ingat apa itu barisan aritmetika? Coba Yuni, Agus, coba barisan aritmetika pengertiannya. Ya, ada jawaban yang lain? Mungkin masih. Jadi di sini saya coba kita perhatikan di papan. Ini sudah ada peta konsepnya ya untuk pelajaran barisan aritmetika. Di situ ada peta konsepnya. Yang pertama barisan aritmetika. Dia ini kepalanya barisan bilangan, kemudian dia turun di barisan aritmetika. Kemudian di dalam pelajaran barisan aritmetika ini ada yang namanya suku awal. Kemudian ada yang namanya beda. Kemudian ada yang namanya suku KN. Jadi sebentar nanti kita bagaimana caranya kita pelajari ya. Karena yang saya sebut itu tadi merupakan bagian-bagian dari pelajaran kita, yaitu barisan aritmetika ya. Nanti kita cari sebentar sehingga kita menemukan rumus umumnya ya. Baik, anak-anak sekalian, coba perhatikan. Jadi kita belajar barisan aritmetika hari ini dengan tujuan agar yang pertama, setelah kegiatan pembelajaran ini, siswa diharapkan bisa menemukan suku KN dari barisan aritmetika. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah mempelajari ini, siswa dapat menentukan suku KN barisan aritmetika dengan benar dan percaya diri. Kemudian tujuan yang ketiga, setelah mempelajari pelajaran ini, maka siswa bisa dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan aritmetika dengan benar dan tanggung jawab. Ya, jadi kalian ini, gitu. Kita masuk di contoh ya, supaya ada gambaran bagaimana itu yang namanya barisan aritmetika. Ya, coba perhatikan di papan anak-anak sekalian. Di sini barisan aritmetika. Barisan aritmetika adalah barisan bilangan yang selisih antara dua suku yang berurutan sama atau beda. Jadi pengertian di situ selisihnya itu dari suku pertama ke suku kedua, selisihnya mungkin sama. Kemudian suku kedua dan suku ketiga selisihnya sama. Jadi misalnya contoh ya, 3, 8, 13,
dan 18. Nah, di sini kita lihat suku yang pertama itu atau A adalah 3. Kemudian U2 atau suku yang kedua adalah 8. U3-nya adalah 13, U4 adalah 18. Jadi di setiap suku-suku ini ada yang namanya pola bilangan. Pola bilangan itu tadi ini di dalam kurung itu adalah selisih atau bedanya ya. Coba kita lihat 3 dan 8 ini kira-kira bedanya berapa? 5 ya. Kemudian 8 ke 13 5 juga. 13 ke 18 5. Oke, berarti bedanya ini adalah 5. Bedanya adalah 5. Positif 5 tambah 5. Kemudian contoh yang kedua, 10 7,4,1. Suku yang pertama itu bisa dilihat adalah apa ini? 10 ya. Kemudian yang kedua 7, yang ketiga 4, yang kelima 1. Jadi kita lihat lagi bedanya, kira-kira berapa bedanya di sini. Coba lihat 10 ke 7 berapa ini bedanya? 3. Minus 3 ya. Kemudian 7 ke 4 minus 3 juga. Berarti selisih dari angka-angka ini adalah dikurang-kurang 3 atau minus 3 ya. Nah, itu tadi bedanya. Oke. Sehingga selisih dua suku yang berurutan disebut beda ya, bedanya ya. Jadi rumus beda itu bisa kita dapat dari suku kedua dikurang dengan suku pertama atau U2 dikurang dengan U1 sama dengan beda. Atau mungkin beda sama dengan U3 dikurang dengan U2. Atau U4 dikurang U3 sama dengan beda. Dan seterusnya. Sehingga menentukan rumus umumnya adalah beda sama dengan suku KN dikurang dengan suku KN kurang 1. Ya. Ini rumus umumnya. Oke? Ada yang tidak dimengerti? Saya kira sudah jelas ya dari contoh-contoh ini. Yang lebihannya saya akan putarkan, Bapak Guru akan putarkan video ya supaya kalian bisa langsung menyaksikan ya. Oke, perhatikan ya. Tapi sebelum kita masuk pada video, karena saya lihat siswaku sekalian ini masih kurang bergairah, maka kita adakan yel-yel sedikit ya supaya kita lebih semangat. Oke? Hitungan 3 sudah dimulai ya. Oke, saya hitung 1, 2, 3. Warisan Al-Qur'an itulah firman-Ku, ku yakin hari ini pasti bisa. Aritmatika. Yes, yes, yes. Ya, tepuk tangan dulu ya. Coba perhatikan di papan, saya putarkan cuplikannya ya, diperhatikan videonya ya. Ketemu lagi dengan saya, Denny Hadayani di channel Medlan. Pada video ini kita akan belajar materi barisan dan deret. Materi ini akan saya bahas dalam beberapa video terpisah dan ini adalah video bagian pertama. Pada video bagian pertama ini kita akan belajar konsep dasar barisan aritmetika, bagaimana cara menentukan rumus UN barisan aritmetika, dan saya juga akan membahas 8 contoh soal mengenai barisan aritmetika. Oke, sekarang kita mulai dari pengertian barisan bilangan. Ini pastinya bukan materi baru bagi teman-teman karena materi barisan dan deret ini pernah juga dipelajari saat kelas 9 SMP ya. Nah, barisan bilangan adalah himpunan bilangan yang diurutkan menurut suatu aturan tertentu. Jadi bilangan yang diurutkan tapi tidak acak, harus ada aturannya. Contohnya seperti ini. Teman-teman lihat. Di sini ada bilangan 3, 5, 7, 9, 11, 13 dan seterusnya. Titik 3 ini artinya dan seterusnya. Nah, setelah 13 bilangannya berapa? Ayo, ada yang tahu nggak?
jelas ini 15. Dari mana kita tahu ini 15? Karena aturannya itu udah jelas. Dari 3 ke 5 ini kan tambah 2. Dari 5 ke 7 ini tambah 2, 7 ke 9 tambah 2, dan seterusnya. Maka suku berikutnya adalah 13 tambah 2, 15 gitu. Nah, contoh lainnya seperti ini. Ini juga garisan bilangan. Karena penyusunannya ini dengan aturan tertentu sudah jelas. 34 ke 31, dari 31 ke 28 ini punya pola yang sama, yaitu dikurangi 3 kan. 31 dikurangi 3, ini juga dikurangi 3, dan seterusnya. Jadi kalau kita mau nyari bilangan berikutnya dengan mudah, ini tinggal kita kurangi 3 aja, maka bilangan berikutnya adalah 16. Kalau ditanya berikutnya lagi, pola itu sama. Nah, ini barisan bilangan aja. Jadi penyusunannya itu tidak secara acak, tapi harus ada aturannya. Dimengerti? Oke. Kalau tidak ada masalah, tidak ada pertanyaan, maka Bapak Guru akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu kita belajar kelompok ya. Kita mengerjakan tugas secara kelompok, maka saya akan bagi kelompoknya, ya. Satu, saya pakai kelompok ini, nama anggotanya di sini juga, ya. Kelompok 2 tulis nama kita kelompoknya dan anggotanya. Kelompok 3 tulis namanya ya, nama. Kelompok 4 tidak. Sebelum mengerjakan tugas itu, kalian harus baca petunjuk daripada LKPD-nya ya, apa yang diminta di situ ya. Di situ sudah ada sunatnya. Kemudian untuk bisa menjawab itu, bisa kalian dibantu dengan buku catatan tadi ya, nanti dilihat di situ di buku panduannya tadi. Ya, silakan dikerjakan. Usahakan kerjasama ya, artinya kelompok 1 kerja. Jangan cuma 1 orang, harus dibantu temannya ya, supaya masalah yang di situ bisa diselesaikan secara bersama-sama atau gotong royong gitu ya. Ya, silakan dikerjakan. Saya beri waktu 15 menit ya. Oke, silakan.
Oke. Oke. Kalau sudah selesai, kita kerjakannya, tapi setiap kelompok ada perwakilan dari kelompok ini ya, dikerjakan di depan supaya teman-temannya yang lain bisa melihat ya. Oke, mungkin kita mulai dari kelompok 1. Silakan perwakilan dari kelompok 1 naik di papan tulis untuk mengerjakan presentasinya dari kelompok ini. Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Nina dari kelompok pertama kelompok kelompok. Yang lainnya perhatikan pekerjaan temannya ya. Perhatikan. Untuk kedua soal ini saya akan membacakannya dan menjelaskan kepada kalian. Baik, nomor 1, pertanyaannya adalah tentukanlah 3 suku berikutnya dari barisan bilangan berikut ini, yaitu 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Jadi dari selisih bilangan tersebut ini selisihnya yang 1. Jadi kita bisa mendapatkan penyampaiannya. Jadi jawabannya adalah N 7, 8, 9 dan seterusnya. Lalu yang nomor 2 soalnya yaitu diketahui barisan aritmetika yaitu 4, 7 dan 10 dan seterusnya. Nah, ini kita disuruh untuk menentukan suku ke-10-nya berapa. Jadi untuk menentukan suku ke-10 kita bisa memakai rumus suku N, yaitu UN sama dengan A tambah N kurang 1 dikali B. Jadi kita masukkan saja bilangannya. Terus 10 sama dengan 4 tambah N kurang 1 dikali 3. Setelah itu kita tekan 9 kali 3. Setelah itu 4 ditambah 27, hasil dari 9 kali 3 tadi. Setelah itu 4 ditambah 27 hasilnya 31. Jadi U10 atau suku ke-10 hasilnya yaitu 31. Jadi kesimpulannya, untuk menghitung dan menyelesaikan yang berhubungan dengan pola bilangan barisan aritmetika, maka kita selalu menggunakan rumus umum barisan aritmetika, yaitu UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali P. Baik, sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada yang salah mohon dikoreksi. Oke, baik anak-anak sekalian, kalian sudah perhatikan tadi penampilan dari kelompok 1 ya. Oke, kita upload untuk kelompok 1 ya. Sekarang kita lanjut ke kelompok berikutnya, kelompok 2, untuk mempresentasikan pekerjaannya di depan. Silakan kelompok 2. Baik, saya akan menjelaskan. Di soal pertama itu kita disuruh menentukan beda dan suku pertamanya. Cara menentukan bedanya kita bisa lakukan dengan cara substitusi. Jadi kurang U6 dengan U2. U6 sama dengan A tambah 5B sama dengan 19. U2 sama dengan A tambah 1B sama dengan 7. 5 kurang 1 sama dengan 4. 12 19 kurang 7 sama dengan 12. 12 bagi 4 sama dengan 3. Untuk mencari suku pertama, U2 sama dengan A tambah 1B sama dengan 7. A tambah 1 kali 3 sama dengan 7.
A tambah 3 sama dengan 7, A sama dengan 7 kurang 3, A sama dengan 4. Untuk soal nomor 2, kita disuruh menentukan suku ke-10. Rumus mencari suku ke N adalah A tambah N kurang 1 kali 3. Sudah diketahui suku pertamanya adalah 7, jadi sini kita tulis 7 tambah 10 kurang 1 kali 3 sama dengan 7 tambah 9 kali 3, 9 kali 3 sama dengan 27, 7 tambah 27 sama dengan 34. Baik, silakan dulu kembali ke tempatnya. Kelompok berikutnya, silakan maju di depan. Perkenalkan, nama saya Briana Maulidi Ilham, sekaligus ketua kelompok dari kelompok 3. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh Pak Guru. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jawaban saya. Pertanyaan yang pertama di bagian A, yaitu diketahui barisan aritmetika 4, 8, 12. Yang ditanyakan berapa suku kelimanya. Nah, yang seperti yang kita ketahui bahwa suku pertama yaitu adalah 4, sedangkan bedanya adalah 4. Bagaimana kita mengetahui bedanya? Yaitu seperti yang kita tahu tadi ada rumus B sama dengan U2 dikurang A atau suku pertama. Jadi U2-nya adalah 8 dikurang 4 sama dengan A. Nah, yang ditanyakan kan U yang suku kelima. Jadi kita masukkan di rumus yang segini. UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B. Ini masukkan semua yang ada di sini ke rumus itu. 4 ditambah 5 dikurang 1 dikali 4. Sehingga menghasilkan 20. Jawaban yang ke suku kelima adalah 20. Hasilnya kan ada di sini semua, saya kira semua bisa melihatnya. Sedangkan di dalam bagian B diketahui barisan aritmetika 10, 13, 16. Tentukan suku ke-10-nya. Di sini pertama adalah 10, bedanya adalah 3 dan yang ditanyakan adalah suku kelimanya. Jadi suku ke-10 10 sama dengan 10 ditambah 10 kurang 1 dikali 3, 10 ditambah 9 kali 3 sama dengan 27 di sini, sehingga hasilnya adalah 37. Sekian dari saya. Kesimpulan dari kelompok kami adalah untuk menghitung dan menyimpulkan masalah yang berhubungan dengan pola bilangan barisan aritmetika, maka kita selalu menggunakan rumus aritmetika, yaitu UN ditambah A ditambah N kurang 1 dikali B. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjut ke kelompok keempat. Silakan. Baik, pertama-tama perkenalkan, saya akan memperkenalkan nama saya. Baik, nama saya Muhammad Ahmad Fatul dari ketua kelompok 4. Jadi pertanyaannya, jika diketahui barisan aritmetika yaitu 13, 16, dan 19 dan seterusnya. Yang ditanya yaitu suku ke-1-nya yaitu 13 dan suku bedanya yaitu 3. Jadi penyelesaian rumusnya yaitu UN tambah A tambah N kurang 1 dikali B. Jadi suku ke-10-nya 13 tambah 10 kurang 1 kali 3. Dan kita akan mengurangi dari 10 kurang 1. Jadi hasilnya 9. Jadi 13 tambah 9 kali 3 yaitu 13 tambah 27. Dan hasilnya yaitu 40. Yang pola bilangan barisan aritmetika
kita harus menggunakan rumus umum aritmetika, yaitu UN tambah N kurang 1 kali perbedaan. Oke, baik, itu saja yang saya ingin presentasikan. Baik, di lain topik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau ada sanggahan? Berarti pekerjaan dari kelompok 4 ini sudah betul ya. Bapak Guru juga sudah melihatnya, sudah betul pekerjaannya. Baik, kita berikan aplaus kepada kelompok 4. Kemudian ada juga penilaiannya. Oke, silakan dikumpul, nanti Bapak Guru menilai. Silakan. Oke. Sekarang tadi kita sudah belajar belasan matematika, juga sudah menyelesaikan soal-soal ya. Sekarang kita perhatikan sedikit, ada video dari Bapak Guru ya, kita perhatikan sedikit. Ini untuk meningkatkan kemampuan kita dalam belajar barisan aritmetika. Coba disimak videonya. Jumpa lagi dengan media mendengarkan. Kali ini kita akan belajar mengenai barisan aritmetika. Halaman kita mengandung bahan atau salah yang pada tahap tertentu bermanfaat. Kita juga bisa menghitung jumlah daun pohon yang bertambah setiap bulan, ya seperti di video tadi. Ya, misalkan Iwan menanam pisang, ya. Nah, pada hari pertama mungkin daunnya tumbuh baru 1, kemudian hari berikutnya atau hari kedua tumbuh lagi daunnya berjumlah 2 nih, kemudian seterusnya dan seterusnya. Jadi untuk menentukan banyaknya itu bisa dihitung melalui ini tadi rumusnya barisan aritmetika ini ya. Ya, Pak. Yaitu rumus umumnya adalah tadi UN sama dengan A ditambah dengan N kurang 1 dikali dengan B ya. Saya kira itu sudah kesimpulannya ya anak-anak sekalian. Baik, karena apa tugas kita selesai dan penjelasannya saya sudah berikan tadi videonya, maka ada tugas mandiri. Pak Guru, Ya, nanti ini dikerja. Ini bukan lagi kerja kelompok, tapi sudah masing-masing ya. Kerjakan masing-masing. Tulis namanya, jangan lupa nomor induknya ditulis ya. Karena ini merupakan penilaian. Silakan dikerjakan, anak-anak sekalian. Nanti kalau tidak ada kesulitan kan ada buku panduannya dari buku cetak. Kemudian bisa juga dicari di ada linknya itu untuk dicari di internet ya. Ya silakan dikerjakan anak-anak sekalian. Pak Guru, Ya. selesai jam mata pelajaran matematika ya, Pak. Oh sudah selesai waktu. Oh iya berarti anak-anak sekalian karena waktunya sudah habis, maka pelajaran kita untuk barisan matematika untuk hari ini kita anggap sudah selesai. Nanti kita lanjut ke pertemuan berikutnya ya. Nah, nanti setelah ini pelajaran apa? Oke, baik Bapak akan akhiri. Kalian tinggal tunggu pelajaran berikutnya ya. Oke, silakan diakhiri disiapkan. Ya, 1, 2, 3. Terima kasih Pak Guru.